Sekarang ini Smart Lickers, Ivana sudah barengan dengan Akbar dan juga Jihan. Mereka ini adalah lulusan terbaik dari FEB UNER Surabaya, betul ya? Betul, Mbak. Apa kabar Akbar, Jihan? Alhamdulillah baik. Santun sekali ya. Kita kompakan banget ya, ijo-ijo keren loh, nggak janjian kan? Ya, accidentally ini. Chemistry-nya udah dapet ya. Oke. Jadi sebelum kita ngomongin kalian ini adalah lulusan terbaik, seperti apa prosesnya atau bagaimana gitu, tapi Ivana penasaran nih, dari Akbar dulu ya Jihan ya. Akbar, di Indonesia, di Jawa Timur, khususnya di Surabaya itu kan banyak sekali kampus yang menawarkan lulusan-lulusan terbaiknya atau menawarkan fakultas ekonominya begitu ya. Kenapa kamu jatuh hati dan akhirnya menjatuhkan pilihan pada UNER? Oke, yang pertama tentu alasannya sebenarnya kualitas sih, Mbak. Karena aku pernah lihat kalau misalnya sewaktu aku dulu SMA itu, si UNER ini cukup bagus sih di dalam humanioranya. Nah, dulu memang aku ingin ke manajemen langsung. Dan UNER sendiri terbukti sampai sekarang pun emang dari QS World Ranking-nya udah di peringkat 308 dunia loh, Mbak. Wah, dunia ya? Dunia. Nomor 4 di Indonesia. Di Indonesia itu. keempat, keren banget. Keren. Nah, sebentar, ngomong-ngomong kalau Akbar SMA-nya di mana? Di Surabaya juga kan? Oh, enggak, aku di Bali dulu. Oh, Justru di Bali. Justru di Bali, tapi Iya. memang dari SMA udah cari tahu nih di mana kampus, terutama yang punya fakultas ekonomi dan bisnisnya. Itu iya. di mana yang oke, akhirnya Jatuh hati di UNER. jatuh hati di seperti UNER. Salah itu. satunya karena peringkat-peringkat yang keren banget itu tadi Gokil ya. si UNER. Goks ya. Gokil UNER. Kalau Jihan kenapa Jihan? Padahal kan banyak banget. Jihan dari Surabaya? Dari Sidoarjo. Surabaya, Sidoarjo deket banget, yang artinya pasti Jihan juga udah tahu dong kalau di Surabaya juga banyak sekali kan yang namanya kampus-kampus yang menawarkan fakultas ekonomi begitu ya. Betul. Kenapa memilih UNER, Jihan? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri kurang lebih sama kayak Akbar. Jadi emang dari dulu lihat papa tuh bisnismen gitu kan. Jadi kayaknya menarik nih kalau sama nanti berkarir di dunia bisnis juga gitu. Oke. Jadi cari-cari kira-kira mana sih jurusan manajemen yang bagus gitu. Mungkin ada beberapa kampus yang mungkin lebih dari UNER gitu kan. Tapi kalau sama dia dari track recordnya bahkan sekarang pun FEB juga nomor 1 gitu ya di Indonesia gitu. Serius? Itu Iya, tahun berapa FEB-nya itu? UNER. FEB-nya UNER nomor 1 di Indonesia tuh per tahun kapan? Sekitar 2023-2022. Iya, Oh, udah dari tahun kemarin ya berarti Iya, ya? betul. Wah, mantap. Jadi emang udahlah ngapain jauh-jauh tuh juga yang deket juga udah bagus banget gitu. FEB. Udah juara 1 lagi ya, yang deket di mata. Ini beruntung banget. Dia harus nyebrang lautan dulu, Jihan. Harus beli tiket dulu saya. Effortnya harus gede nih ya kalau Akbar ya. Oke, jadi itu adalah alasan kalian kenapa kalian memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNER gitu ya. Nah, setelah sudah masuk menjadi mahasiswa dan mahasiswinya, lebih menarik lagi kah seperti di bayangan kalian? Seperti apakah metode pengajaran di sana atau apa nih yang menarik gitu, Akbar? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya waktu kita pertama kali masuk itu nggak langsung tatap muka sih, Mbak. Kita itu angkatan COVID. Oh, angkatan Iya. COVID. Jadi kita nggak bisa itu langsung ketemu nggak dengan bisa, para kita dosen dan ospek lain-lain. itu online, terus belajar pun online. Nah, bagusnya UNER ini sendiri pun dia sudah menyediakan fasilitas yang memadai lah ya untuk belajar dan mengajar juga. Jadi dari kita sendiri sih sudah nyaman sih sebagai mahasiswa. Sempat berapa lama itu Akbar? Apa namanya online kuliah online-nya? Kira sampai semester 3 ya kalau nggak salah. Iya, setahun semester setengah. 3. Oh, setahun setengah, lumayan ya. Lumayan. Tapi untungnya UNER itu bagus sih programnya. Jadi selama online tersebut tuh kita diadakan di Zoom, terus juga dikenalin. Waktu itu kalau nggak salah ada VR juga nggak sih untuk fakultas Iya, gitu. ada Jadi kita kampus tahu tuh tournya. tour dari fakultasnya tuh bagaimana sih di dalam ruangannya seperti itu. Dan Waktu kalian masuk nggak kaget ya? ya, jadi kita nggak tersesat sih, alhamdulillahnya ya.
Ada ini ya, ada apa namanya, ada sesi untuk ini dikasih tahu gitu ya, showingnya dulu ya. Oke, Iya. jadi meskipun itu kondisinya adalah COVID atau harus kuliah secara online gitu, tapi UNER terutama untuk FEB-nya ini tetap menawarkan apa ya, Teknologi pendidikannya, lah ya. teknologinya memang Bagus. oke banget ya. Jadi nggak sampai mengurangi istilahnya hak untuk belajar kalian gitu ya. Tetap ini ya. Kalau Jian gimana? Kalau dari saya sebenarnya banyak sih yang bisa di-mention bagusnya dari manajemen UNER, tapi mungkin kalau dari saya mention dari segi dosennya aja gitu kan. Oke, gimana dosennya? Oke, dosen-dosennya mungkin saya bisa kasih testimoni dari dosen yang paling dekat gitu ya, dari dosen wali dan juga dosen pembimbing skripsi, Bu Yeti nih. Kalau selama lihat dari Halo Bu Yeti. Kalau dari TikTok atau mungkin dari sosial media yang lain itu kan banyak banget nih tren-tren yang bilang kalau sama dosen pembimbing skripsi itu seringnya killer, bahkan sering ghosting. Baru gitu aku kan. mau nanya gitu, berlaku nggak sih di sana dosen killer, ada nggak sih gitu? Karena umumnya kan memang seperti itu ya Jihan ya, banyak tuh, apalagi yang merasa merasa dibutuhkan kan pas lagi skripsi gitu kan, yaudah biar mahasiswa yang ngejar-ngejar dia ghosting kemana kan, banyak cerita seperti itu. Kalau Bu Yeti gimana Bu Yeti? Nah, Bu Yeti ini alhamdulillah malah beliau yang ngejar-ngejar kami. Jihan yang ghosting. Oh gitu ya? Sering minjem kelas gitu. Jadi tiap minggu tuh paling nggak ada progresnya konsultasi ke beliau, kurangnya apa gitu. Jadi bahkan bisa dibilang saya atau mungkin teman-teman saya yang lain pas sama minggu ini lagi katakan lagi males gitu ya, atau mungkin lagi belum ada progresnya, malah gantian kita yang ghosting gitu. Jadi nggak datang. Semoga Bu Yeti nonton ini. Keren loh, karena nggak semua dosen juga memberlakukan seperti itu kan, Jian. Biasanya umumnya seperti yang Ivana tadi bilang kan, karena merasa mungkin maaf dibutuhkan, jadi suka-suka semau-maunya aja gitu ya. Tapi ternyata Bu Yeti mewakili dosen-dosen yang lain yang ada di FEB, ternyata nggak gitu ya. Jadi ayo, justru mengingatkan, ayo nang mari biar cepat selesai, biar cepat kelar kalian gitu ya. Oke, dari sisi dosennya. Terus apa lagi? Review dari saya sendiri, waktu itu saya sempat nih dibiayai oleh manajemen UNER buat exchange ke Malaysia, dan itu fully funded, jadi dari tiket pesawat, terus juga akomodasi sampai sananya, terus bahkan juga dapat uang saku gitu. Wih, enak ya. Karena Sempet ke kampung durian runtuh nggak? Waktu itu ketemu Mail bin Nusi. Waduh. Cinta kartun ya Jihan ini. Itu berapa lama itu Jihan ke sana? Untuk albannya sendiri sekitar 1 mingguan gitu sih. Berharga banget tapi itu ya, asik banget itu ya. Iya, fully funded gitu kan. Karena semester berapa, masih inget nggak waktu itu? Semester 2022, semester 2022, tengah-tengah lah ya, gitu ya. Udah dapet kesempatan itu. Kalau Akbar mungkin ada juga kesempatan yang sudah diterima, apa fasilitas yang udah diterima FEB? Ada juga apa boleh dong cerita apa. Jadi waktu itu saya itu juga keluar negeri juga. Waktu itu saya ke Thailand dalam rangka untuk ikut sebuah camp entrepreneurship seperti itu. Mantap banget sekalian. Terus kalau ke Thailand berarti nggak beli apa, tom yum? Oh, sempet sih nyobainnya, cuma mungkin bukan selera aja gitu. Seleranya mungkin nasi uduk ya. Terus. Kalau alhamdulillahnya FEB dermawan ya, jadi waktu dapat itu uang saku juga. Dapat, waktu itu saya juga di cover tiket pesawatnya, walaupun nggak full ya, tapi tetap juga dibantu lah seperti itu. Jadi alhamdulillahnya waktu di Thailand juga dapat juara, alhamdulillahnya saya dalam presentasi seperti itu. Dan sekitar seminggu. Sama ya, sekitar semingguan gitu. Ya. Ini bener-bener loh, karena ini berarti memang cocok banget untuk dilabeli mahasiswa wisudawan terbaik ya kan. Istilahnya alhamdulillah ya dapat kesempatan-kesempatan yang belum tentu teman-teman yang lain juga mendapatkan kesempatan itu kan gitu. Yang taunya cuma di sini-sini aja gitu ya. Dosennya oke, fasilitasnya oke, teknologi dan ininya juga support banget gitu ya. Terus ngomong-ngomong nih soal kalian, ini dengar-dengar nih adalah wisudawan terbaik FEB UNER 2024, masih hangat banget gitu ya.
kok bisa? Nah ini, kok bisa? Gimana sih untuk bisa jadi wisudawan terbaik itu? Akbar dulu ya, gimana Akbar? Oke, kalau wisudawan terbaik itu biasanya dinilai dari 2 indikator, Mbak. Yang pertama itu adalah IPK-nya, harus bagus ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya SKP ya namanya ya. Iya, jadi dalam UNER sendiri itu ada poin keaktifan gitu, Mbak. Jadi keaktifan ini diambil dari kalau misalnya kita sering ikut lomba, sering ikut organisasi dan kegiatan seperti magang itu dan lainnya. Itu menambah value ya. Menambah value. Nah, jadi pintar-pintar sih Mbak untuk meningkatkan kedua hal itu. Gitu. Pernah ngebayangin nggak sih, atau mungkin Akbar begitu masuk di FEB jadi wisudawan terbaiknya atau apa? Atau gimana? Sebenarnya saya nggak terlalu itu sih. Nggak terlalu berambisi ke sana gitu ya. Tapi cuma memang saya. IPK berapa berarti Akbar? Saya 3,93. Cuma 3,93. Oh, cuma keren banget 3,93 tuh dikit lagi udah 4. Oke, jadi ada dua tadi indikatornya ya. Indikatornya untuk bisa SKP. menjadi wisudawan terbaik gitu. Kalau lama belajarnya, durasinya, kuliahnya? Sekitar 3,8 lah. Hampir 4 tahun ya. Oke, itu pun udah cepet banget. Banyak tuh yang sampai bertahun-tahun gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sama-sama lulusan di tahun yang sama, di lulusan terbaik juga ya. Kalau Jihan, gimana tuh? Apakah emang dari awal kuliah tuh niat banget atau ambisi banget harus nih untuk bisa jadi wisudawati terbaiknya, atau seperti apa? Oke, sebenarnya kalau selama dibilang mengarah ke sana, enggak juga, tapi ya nggak salah juga gitu, karena emang dari awal dapat kesempatan buat kuliah dari orang tua gitu kan, pasti berusaha juga semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau dari saya sendiri emang udah sering aktif nih di kelas, jadi lumayan deket juga sama dosennya, beberapa kali jadi ketua kelas juga gitu kan, karena menurut saya kalau sama jadi ketua kelas tuh selain kita lebih dekat sama dosennya, kita juga dapat personal branding kalau sama kita ini betul. Orang yang bertanggung jawab gitu kan, karena kan nggak secara nggak langsung pasti kita mau nggak mau harus lebih dengerin daripada teman-teman yang lain gitu. Betul, kan. Karena betul. pasti Tanggung jawabnya lebih gede ya. Iya, karena kalau mau kayak tugas ataupun ada materinya, teman-teman pasti bakal tanyanya ke kita gitu kan. Jadi fokusnya kan ke ketua ya. Betul. Jadi emang hasilnya lebih fokus di kelas gitu. Kalau Akbar apakah ketua kelas juga? Kalian satu kelas nggak kan ya? Sempat satu Oh, kelas. sempat ya. Tapi sempat jadi ketua kelas juga kah? ACS juga sempat sih. Oh, oke. Tipsnya mungkin Akbar, kalau nih teman-teman dan juga orang tua nih, ayo kamu juga harus bisa masuk ke UNER di FEB-nya misalnya gitu ya. Bisa jadi wisudawan terbaiknya juga. Nah, tipsnya dari seorang Akbar apa? Waduh, seorang Akbar. Kalau sebuah kan nggak enak. Oh iya, agak. Seorang kan ya. Oke. Gimana, sebenarnya sih sangat-sangat general sih tips dari saya. Pintar-pintar bagi waktu aja, Mbak. Antara apa dengan apa? Iya, jadi namanya anak muda ya kan? Antara apa nih? Kalau dari saya sih antara emang untuk edukasi apa sih namanya kayak ngajar IPK itu dan juga prestasi seperti ikut-ikut lomba dan sebagainya. Dan juga yang menurut saya yang penting tuh juga itu sih untuk mental juga sih. Kita tuh healing juga perlu loh, Mbak. Oh iya, harus. Bukan harus, perlu, ya. Wajib itu ya. Wajib itu ya. Terus kapan kita healing bareng? Waduh, ya ini kita agendakan di belakang ya. Waduh, di Bali nih. Aduh. Agak jauh ya, Jihan ya. Agak jauh ya. Ya pintar-pintar aja sih seperti itu. Karena ya kalau misalnya kita cuma fokus di dalam satu itu aja, kayak misalnya ngejar-ngejar itu aja, takutnya secara jangka panjang tuh nggak baik. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi pinternya imbangin di kehidupan aja gitu. Oke, jadi intinya seimbang aja ya. Seimbang. Waktunya belajar ya belajar, waktunya kongko ya kongko, kan gitu. Itu. Masa dari Bali sih nggak yakin aku, bener banget. Sudah terkontaminasi, Mbak. Oke, terus kalau Jihan, kira-kira apa nih tipsnya yang bisa dibagikan ke teman-teman? Oke, kalau dari saya mendukung apa yang dikatakan sama Akbar sebelumnya. Jadi emang
selain itu cari-cari kesempatan juga gitu, karena mungkin nih ada teman-teman yang emang fokusnya bukan di akademik, jadi bisa support dari non akademiknya gitu. Jadi karena ada juga untuk title apa ya, yang selain wisudawan terbaik, Oh iya, wirausahawan terbaik. berprestasi. Oh, ada gitu ya, ada kategori itu ya. Iya, jadi ada teman-teman yang bikin bisnis sendiri itu juga bisa Dikasih nih penghargaan juga. Iya, Setelah menjadi wisudawan atau lulusan terbaik nih gitu ya, ada nggak sih fasilitas dari FEB Unair sendiri yang bisa kalian manfaatkan? Waktu itu sih sempat mendapatkan itu ya. Mendapatkan reward. Ada ya. Ada. Dan itu kan bisa buat modal usaha ditabung dulu kayaknya nggak sih? Nah, ngomong-ngomong soal usaha, kalian kan pasti Jihan tadi udah bercerita keluarganya juga bisnismen kan orang tuanya. Akbar juga kah? Iya, saya punya sebuah warung di keluarga rumah makan gitu. Di Surabaya? Di Denpasar. Waduh, gitu. jadi bener ya, kita harus nyebrang dulu ya Jihan ya. Terus gini, dari usaha keluarga ya, usaha kuliner keluarga yang sudah ada, kalau Jihan di bidang apa usahanya? di bidang besi tua sama kontraktor gitu. Di besi tua atau kontraktor itu, ada nggak sih ilmu yang udah kalian dapatkan itu, kemudian sudah kalian terapkan gitu di bisnis keluarga itu? Ada yang sudah berguna belum ilmunya? Tentunya sih. Hah? Kalau dari saya dan salah satu hal yang paling challenging di dunia restoran atau kuliner itu managing the employee-nya sebenarnya. Oke. Kan karena kita itu kan fast pace juga ya, melayani dan ada rush hour dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita udah belajar beberapa seperti leadership, kemudian human resource management waktu itu, jadi kita bisa lebih walaupun belum praktikal ya, tapi teorinya setidaknya kita tahulah gimana cara kita berkomunikasi dengan yang lain, dan juga as a leader tuh sebaiknya follower kita tuh diperlakukan seperti apa kayak gitu. Jadi kepake banget. Ya, kalau Jihan sudah latihan jadi ketua kelas ya, jadi kan itu kepake juga ya kan. Kalau Jihan gimana nih kalau Jihan? Apakah sudah mulai dipakai juga di bisnis keluarganya sama papanya? Oke, kalau sama di bisnis papa sih nggak yang deep dive banget ngebantu papa, karena ini lagi cari kerja ikut orang juga gitu. Oh gitu, kenapa nggak langsung ya udah deh ada bisnis keluarga, mau langsung menerapkan ilmunya di situ? Kenapa? Ada pertimbangan apa, Jihan? Pertimbangannya karena mungkin passionnya bukan di industri itu gitu ya, dan juga kalau pas mama emang mau nerusin, kata papa belajar dulu di tempat yang lain, nanti baru kalau mama mau bikin bisnis sendiri boleh nanti disupport sama papa gitu kan. Kalau mama buat bisnis papa mungkin biasanya bantu kayak lagi ketemu klien nih, otomatis kepake banget nih dari sisi yang mana marketingnya gitu. Dealing nih, negosiasi dengan klien itu kepake ya. Terus mungkin gimana sih biar lebih ke struktur gitu kan. Dua teori bisalah saya sarankan ke papa juga gitu untuk diterapkan. Keren, mantap ya. Ini kalian beruntung banget loh, sudah jadi wisudawan atau lulusan terbaik. Terus juga ternyata keluarga kalian juga support banget, dan sama-sama ada bisnis yang mana itu pasti kepake banget ilmu kalian gitu. Kalaupun misalnya sekarang ini Akbar ataupun Jihan tidak langsung terjun di bisnis keluarga gitu ya, tapi paling nggak bisa ngasih masukan atau apa yang bisa kalian kasih gitu ya. Dan mungkin sekarang ini orang tua kalian sedang menyiapkan bisnis masing-masing, belajar di luar dulu. Kita ngumpulin modal dulu nih, baru setelah itu mungkin akan dibikinkan pengen punya usaha yang sesuai dengan passion tadi, dengar-dengar gitu ya. Jihan apa sih passionnya, apa pengen punya bisnis apa nih Jihan? Kalau sekarang sih masih cari-cari dulu gitu, tapi mungkin. Tapi kalau hayalan, keinginan gitu apa sih kalau misalnya pengen jalan bisnis gitu, bisnis apa, Jihan? Kayaknya pengen coba di ekspor import sih. Kalau Akbar? Kebetulan emang suka di dunia kuliner, suka makan ya orangnya. Jadi kayak bisnis restoran menarik sih bagi saya. Menarik ya. Tapi emang explore diri juga kemana-mana gitu. Wajib itu, penting itu ya. Jadi nggak harus bareng dengan keluarga atau orang tua.
bikin sendiri, syukur-syukur kalian punya bisnis sendiri, bisa saling support gitu ya. Aduh, jadi ada perasaan nyeselkah ketika sudah masuk ke FEB UNER? Nyesel kenapa nggak lebih cepat lulusnya gitu ya? Kalau IP, oh ya, kalau tadi kan Akbar udah kasih bocoran nih, IPK-nya 39 berapa tadi? 393. Kalau Jen berapa sih? Sama 393 juga. Wah. Kompetitif kita. Jadi gimana Smart Clickers? Kalau sekarang ini Smart Clickers mungkin adalah seorang orang tua yang mungkin nantinya bingung ya, belum ada gambaran kepengen masukin anaknya kuliah di mana. Kayaknya ini dua anak yang hebat ini, mahasiswa yang hebat ini bisa dijadiin contoh deh atau inspirasi bahwa ternyata di Fakultas Ekonomi Bisnis UNER Surabaya ini yang menduduki peringkat pertama di Indonesia ya. Keren banget, bisa jadi pilihan yang oke banget. Terima kasih Akbar, Jihan. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi, kita ngobrol lagi ya. Sementara kita agendakan kapan kita healing bareng. Waduh. Jangan lupa disebarkan informasi yang menarik ini. Mudah-mudahan Smart Clickers dan juga teman-temannya yang membutuhkan informasi ini bisa langsung klik, bisa langsung dapat pilihan dan bisa langsung mempercayakan ke FEB UNER Surabaya. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.